Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum barakallah. Izin bertanya, bagaimana mengukuhkan iman dan takwa sehingga kita benar-benar konsisten dalam taubat dan ibadah serta beramal soleh, karena seringkali frekuensi dan kualitas ibadah naik dan turun. Lalu bagaimana jika kita tidak menemukan pertemanan yang membuat kita dekat dengan Allah secara kafah, termasuk menghindari ghibah? Apakah kita boleh asik dalam kesendirian? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jangan lupa doakan ulama kita, jangan lupa doakan Imam Nawawi dan sosok-sosok yang memberikan kita ilmu, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Kita diperintahkan untuk balas. Kalau tidak bisa, maka doakan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan bersyukur adalah syarat untuk mendapatkan ilmu nafi, syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka latih diri kita untuk mendoakan, itu minimum. Dan kalau bisa mendoakan dan membalas. Dan kalau kita tidak latih untuk mendoakan, lalu bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bersyukur? Oh, hal yang simpel saja kita tidak lakukan. Dan ini hal yang dianggap remeh oleh banyak pihak, tetapi memiliki arti yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, doa wal ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Doa itu lebih berarti daripada harta. Allah berfirman apa tentang hal innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Sedangkan doa, ad-du'a wal ibadah, doa adalah inti dari ibadah. Oleh karena jangan pernah meremehkan hal ini. Dan tapi mungkin yang bertanya belum tahu atau belum mengerti atau lupa, makanya kita harus saling mengingatkan. Adapun mengukuhkan iman dan takwa sehingga kita bisa istiqomah, pembahasan panjang dan kita sempat bahas tentang kiat-kiat istiqomah. Dan diantara kiat-kiat tersebut adalah yang paling penting, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Nabi SAW bersabda, iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Jadi kalau kita ingin istiqomah, maka fokus dalam menata hati kita agar terus berada di atas iman, di atas tauhid, di atas taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri untuk mengkondisikan hatinya agar senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan. Lalu adapun tidak menemukan pertemanan yang membawa kita dekat dengan Allah secara kafah, termasuk mengenai apakah boleh kita asik sendirian? Mungkin untuk sementara waktu, untuk short term dimungkinkan, tapi hidup kita tidak akan bisa tanpa berinteraksi dengan orang. Manusia adalah makhluk sosial, dan ada perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan sosial. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Memang ada pembahasan tentang mana yang lebih baik berinteraksi atau uzlah, dijelaskan oleh para ulama.
Tapi sekali lagi, asyik dalam kesendirian itu untuk dijadikan konsep utuh atau satu-satunya konsep dalam hidup, apakah bisa dilakukan gitu? Mungkin kan dilakukan kita sendirian terus gitu, nggak interaksi, nggak ini segala macam. Itu poin-poin yang kedua. Jika kita tidak menemukan pertemanan, kalau kita tidak menemukan, maka yang jadi masalah diri kita, hadirin. Karena Nabi SAW yang jamin, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina alal haq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada senantiasa sekelompok atau komunitas atau banyak ta'ifah, akan ada ta'ifah, sekelompok orang dari umatku yang senantiasa mengusung kebenaran. La yadurru man khadhalahum, tidak akan memudaratkan mereka orang yang ingin menjatuhkan mereka, orang yang benci terhadap mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita alaihi wasallam yang menjamin bahwa orang-orang baik itu akan selalu eksis. Orang-orang baik itu selalu ada. Jadi orang-orang baik itu selalu ada. Selalu berpijak di atas permukaan bumi ini. Tinggal pertanyaannya, kita sudah keluarkan semua effort kita untuk mencari mereka atau belum? Itu hal yang penting. Ada sebagian orang, saya nggak bicara penanya ya, tapi ada sebagian orang ingin mendapatkan teman-teman yang soleh atau soleha, tapi kesehariannya selalu ada di tempat-tempat maksiat. Yang gimana dapat orang bisa bertemu dengan orang soleh di tempat-tempat seperti itu? Kalau kita ingin cari teman-teman yang soleh dan soleha, maka carilah tempat-tempat yang akan didatangi, bahkan diperintahkan oleh Allah untuk didatangi oleh orang-orang soleh dan soleha. Jadi simpel.